Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kita sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta terkait materi yang tidak ada hubungannya dengan materi pada hari ini, tolong dimasukkan ke dalam tas. Sampah-sampah yang masih berserakan tolong dibersihkan. Baju yang belum rapi tolong dimasukkan supaya berjenjang tidak titik. Baiklah, sudah ya. Ya, Bapak. Bapak akan menafsir dulu. Yang pertama, Madinda Obianti Hadir, Pak. dari Fakultas Tenaga, Hadir, Pak. Rizka Miranda, Hadir, Pak. Walid Ahdi, Tahu, Pak. Sakika. Ya, tahu, Pak. Nanti dulu dengan Bapak ya. Ya, Kak. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang pernikahan dalam Islam. Baiklah, sebelum memasuki materi pada hari ini yaitu tentang pernikahan dalam Islam, Bapak ingin mengulang materi yang lalu yaitu tentang materi sholat Jumat. Bapak akan menanyakan kembali apakah kalian masih ingat atau tidak. Coba Syarifah Putri Nada, apa itu pengertian sholat Jumat? Sholat Jumat itu sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu zuhur dan di hari Jumat setelah khutbah. Baik, ulangan bernada. Selanjutnya Siska Miranda, apa itu syarat sah sholat Jumat? Sholat Jumat yang pertama diadakan di sholat tempat tinggal, tempat ladang. Yang kedua diadakan secara berjamaah. Yang ketiga dikerjakan pada waktu zuhur. Dan yang keempat dilaksanakan setelah berkhutbah. Baik, kebangan dulu. Baiklah, kita akan masuk materi pada hari ini yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Sebelumnya ada yang pernah, ada yang sudah tahu apa itu pernikahan dalam Islam? Coba Syarifah Putri Nada. Pernikahan itu saya kurang tahu. Lupa. Besok dibaca dulu ya sebelum masuk kelas agar kamu bisa menjadi orang yang pintar. Baik, Pak. Coba Madinda Obianti. Tidak tahu, Pak. Kayaknya kalian belum bisa belajar ya. Ya, Pak. Bapak berharap Bapak menjelaskan materi pada hari ini yaitu tentang pernikahan dalam Islam, kalian dapat memahaminya untuk dijadikan sebagai konsep sebagai bekal kalian untuk kelak menjalani hubungan dengan pasangan kalian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian memahami bagaimana konsep pernikahan dalam Islam itu, kalian dapat menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam, dapat menjelaskan hukum pernikahan dalam Islam, serta menguraikan syarat dan rukun dalam Islam, syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Untuk itu, Bapak akan sebelum masuk ke materi, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, Madinda Obianti, Kalian Trinata, sama Rifat Imania. Kelompok kedua, Syarifah Putri Nada, sama Adriani sama Ecerianti. Baik, Pak. Kelompok ketiga, Siska Miranda, Walid Ahdi sama dan pertama. Baiklah, tugas kalian adalah di sini Bapak akan membagikan sebuah print out materi yang di dalamnya berisi tentang masalah diskusi. Nanti kalian membaca dulu pertanyaannya, setelah itu kalian jawab berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian agar kalian mengetahui setelah Bapak nanti menyelesaikan materi kan kalian jadi bisa langsung menangkap. Jadi sudah ada bahan setelah Bapak menyelesaikan materi. Baiklah, langsung saja ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok tiga. Bapak beri waktu 3 menit ya, dimulai dari sekarang. Tidak ada yang berbicara, kerjakan dengan bersama. Nah.
Jika ada yang bertanya, silakan. Yang ada masih ada bingung, diskusi itu sangat penting sebelum kita masuk ke materinya. Bagaimana? Sudah ngerti, Pak. 3 menit ya. 2 menit lagi. Pak, jawabannya sepanjang, Pak. Pak, jawabannya sepanjang, Pak. Ya, sesuai dengan pendapat hasil diskusi kelompok kalian. Satu menit lagi ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Baiklah, kita mulai dulu dari kelompok yang pertama, kelompok pemerintah Orianti. Silakan lanjut ke depan presentasikannya perwakilan. Silakan di situ. Suaranya yang keras ya. Baik, berdasarkan hasil. Bacakan pertanyaan dulu baru langsung jawab ya. Ya, Pak. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Marida Obianti, Aimania, sama Peran Renata itu mendapatkan pertanyaan, yaitu apa yang kalian ketahui tentang pernikahan dalam Islam, Pak? Nah, di sini berdasarkan hasil diskusi kami sepakati bahwa pernikahan itu adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat Islam, yang di dalamnya terdapat sebuah ikatan atau perjanjian memiliki tata cara dan proses. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok kedua, kelompok Syarifah Putra Bernada. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, pendapat kami semua bahwa tanpa pendamping hidup sangatlah besar, karena setiap manusia membutuhkan orang lain, tidak individualisme. Nah, membutuhkan orang lain itu sebenarnya kan tujuan utama menikah adalah untuk membangun keluarga dan memiliki keturunan. Baik, terima kasih kepada kelompok dua. Selanjutnya kelompok tiga. Silakan maju ke depan. Tentang soalnya, Pak. Ya, Soalnya di sini berikan pendapatku tentang wanita yang dinikahkan secara paksa. Kelompok saya terdiri dari pertama dan Bayu Andi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, pada kasus ini menikah secara paksa tentu perlu perdebatan. Alasannya ada yang menjodohkan atau mungkin tidak lain. Hukum nikah paksa ini dalam Islam adalah haram. Hal ini dikarenakan kedua pihak tentu saja mencintai secara sepihak atau bahkan paling tidak mencintai. Setiap orang tua yang berusaha menikahkan anaknya atau menjodohkan putrinya kepada laki-laki yang tidak ia cintai tentu akan menjadi perbuatan yang zalim. Memang ada beberapa yang dapat saling mencintai dari pencegahan, tetapi secara umum tidak pernah ada wanita merasa bahagia apabila menikah dengan seseorang yang tidak dicintainya. baik. Untuk kelompok Islam Belanda ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Nah, silakan kelompok dua. Karena selain itu manfaat menikah dalam Islam juga sebagai bentuk guna ibadah dan menjauhkan seseorang dari perbuatan zina serta memenuhi kebutuhan biologis. Baik, terima kasih kelompok dua. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih kepada kalian semua karena sudah berdiskusi tadi. Selanjutnya Bapak di sini akan menjelaskan materinya pada hari ini. Yang pertama itu ada pengertian pernikahan. Nikah itu artinya suatu akad. Secara bahasa itu artinya sesuatu yang menyatu gitu. Jadi suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz nikah atau tajwid atau terjemahannya. Jadi dengan pengertian luas itu pernikahan itu merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Selanjutnya di sini ada hukum pernikahan. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan syariat Islam demi terwujudnya kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala tusitur fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa limasna wa sulasa wa ruba'a fa in kuntum ala ta'dilu wa wahidatan aw ma nakat aymanakum dzalika adna la ta'ulu. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat perlakuan terhadap hak perempuan, yaitu bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran surat An-Nisa ayat 3. Tapi di sini jumhur ulama menetapkan pernikahan itu ada 5. Yang pertama mubah. Mubah ini hukumnya hukum pernikahan kan mubah boleh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Yang kedua sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan rumah tangga dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan atau mempertimbangkan pengalaman. Yang ketiga wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, artinya dia sudah memiliki kemampuan semuanya baik dari segi finansial, mental maupun syariat. Pokoknya dia sudah siaplah, itu wajib karena supaya dia tidak terjerumus ke dalam zina. Yang keempat itu makruh. Hukum nikah makruh ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya. Artinya apabila dia belum bisa menafkahi keluarganya, belum mempunyai pekerjaan itu dan sebagainya misalnya, pokoknya belum bisa memberikan tanggung jawab, itu hukumnya makruh. Jadi dianjurkan untuk berpuasa itu. Yang kelima ini haram. Hukum nikah menjadi haram ini ketika dia menikah ini tujuannya menyakiti istrinya, mempermainkan istrinya serta memeras hartanya. Adapun syarat dan hukum pernikahan. Syarat pernikahan ini ada 5. Yang pertama ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul. Sedangkan hukumnya itu beragama Islam. Yang calon suami kan beragama Islam. Yang kedua laki-laki. Yang ketiga menikah dengan karena paksaan. Yang keempat ini tidak beristri 4. Yang kelima mengetahui bahwa istri bukanlah wanita yang haram dia nikahi. Yang keenam ini calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya. Yang ketujuh tidak sedang berikhram atau haji umrah. Sedangkan calon istri beragama Islam, benar-benar seorang perempuan, mendapat izin nikah dari walinya yaitu orang tuanya, yaitu bukan sebagai istri orang lain, bukan sebagai muta'adah atau wanita yang sedang dalam masa iddah. Yang keenam ini tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Yang ketujuh bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya atau dilaknat. Alhamdulillah. Yang kedelapan ini atas nama sendiri. Yang kesembilan itu tidak sedang ihram haji atau umrah. Yang ketiga ini ada wali. Syaratnya itu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, tidak sedang ihram atau haji. Sedangkan yang keempat ini ada 2 orang saksi. 2 orang saksi ini syaratnya yang paling utama ada 2 orang, laki-laki 2 orang laki. Yang kedua itu beragama Islam. Yang ketiga itu dewasa, baligh, berakal, merdeka dan adil. Yang keempat bisa melihat dan mendengar. Yang kelima itu memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Artinya dia harus paham apa yang di dalam akad itu dibicarakan. Jika dia tidak paham, kan pasti tidak sesuai apa yang direncanakan. Yang keenam itu tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah.
Yang ketujuh paling utama itu hasil dalam ijab kabul. Yang keenam, yang keenam itu ada ijab kabul. Syaratnya itu yang pertama menggunakan kata-kata yang bermakna menikah atau menikahkan baik bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa daerah sang pengantin. Yang kedua itu lafaz ijab kabul itu diucapkan pelaku akad nikah antara seorang pengantin laki-laki dan seorang pengantin perempuan. Yang ketiga, antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Yang keempat itu pelaksanaan ijab dan kabul harus berada pada suatu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Baiklah, beberapa penjelasan materi. Sebelumnya ada yang bertanya? Tak ada Pak. Baik, terima kasih. Tadinya Bapak, tadi kan kalian sudah berdiskusi. Bapak akan mengklarifikasi hasil diskusi kalian. Berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, yang Bapak perhatikan yaitu kalian semua sudah membahas pokok-pokok bahasan yang sudah ada dalam materi ini. Jadi kalian semua sudah baik. Tepuk tangan dulu. Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, untuk mengetes kemampuan Bapak akan melakukan proses. Baiklah, sudah siap ya? Sebelum melakukan proses, Bapak minta bukunya ditutup dulu. Sudah Bapak. Pertanyaan pertama, coba menjawab jelaskan apa itu pengertian pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam itu memiliki arti ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Baik, tangan dulu. Berarti kalian sudah mempelajari Bapak menjelaskan materi ya. Ya Pak. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk siswa Miranda, yaitu coba sebutkan syarat wajib pernikahan bagi istri dalam Islam. Yang pertama Pak, beragama Islam. Yang kedua, benar-benar seorang perempuan. Yang ketiga, mendapat izin nikah dari walinya. Yang keempat, bukan istri orang lain. Yang kelima, bukan wanita Islam dalam masa iddah. Yang ketujuh, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Yang kedelapan, tidakkan suaminya karena tersebut zina. Baik, Yang keempat seperti itu Pak. Baik, dulu sekali tangan dulu. Bapak rasa kalian sudah memahami materi pada hari ini. Untuk itu, Bapak berharap kalian setelah pulang ke rumah itu jangan langsung main. Bapak berharap kalian membuka buku juga membaca buku paket halaman 150 dan 151 untuk materi minggu depan, yaitu tentang perjanjian dalam Islam. Dibaca ya bukunya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, coba silakan Wanita Obianti memimpin doa penutup belajar. Baiklah, hari ini mari kita tutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Baiklah, Bapak ucapkan Bapak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright.